tentang bagaimana, 7 faktor kegagalan ini bisa kita hindari Bapak sekalian. Jadi kita ketahui dulu nih, ya, dengan 7 faktor kegagalan ini sehingga kita bisa terhindar dari pola kegagalan yang sering terjadi di bisnis network marketing. Ya mungkin sedang terjadi di grup Bapak Ibu sekalian atau mungkin akan terjadi nanti ya Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sehingga punya, jurusnya untuk mencegah itu semua Bapak Ibu sekalian ya. Nah, malam hari ini Bapak Ibu sekalian, yang akan nanti sharing kepada kita tentang bagaimana 7 faktor kegagalan di bisnis network marketing ini, ada seorang yang sangat luar biasa. Saya berpartner dengan beliau di manajemen, Bapak sekalian. Saya banyak belajar dengan beliau, Bapak sekalian ya, tentang antusiasnya, kinerjanya, attitude-nya, ya semua beliau punya, Bapak sekalian. Nah, beliau juga punya pengalaman banyak, mulai dari founder, jadi leader, jadi manajemen, dan saya bukan apa kata beliau, tapi saya dengar dari kata orang, Bapak sekalian, bahwa beliau kalau megang suatu perusahaan pasti besar, kalau megang suatu bisnis pasti berhasil, Bapak sekalian. Nah, makanya kita minta beliau malam hari ini untuk sharing kepada kita semua. Tentunya dari sharing beliau nanti kita harapkan untuk apa yang beliau sharingkan bisa kita terapkan dalam pengembangan bisnis kita ke depannya, Bapak sekalian. Nah, alhamdulillah nih malam hari ini beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Saya izin untuk memanggilkan beliau dengan segala hormat kita panggilkan Vice President Alif Internasional, Bapak Adi Sugata. Ya, mana Pak Adi? Ya, luar biasa nih Pak Adi. Oke. Keren Wah, banget. Gimana Pak Adi? Baru sampai? ini Maksudnya baru sampai. kan dari apa ya? Dari luar kota Ya, ya. ya, luar kota Dan masih, Bu. masih udah selesai dan alhamdulillah hari ini ada di kantor dari pagi tadi kita udah ngobrol banyak dan malam hari ini tentunya akan spesial untuk Bapak Ibu semua ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, malam hari ini karena memang sesinya talk show, jadi Bapak Ibu bisa santai namun tetap jaga etika, tidak merokok, tidak tidur-tiduran ya Pak Adi ya. Supaya nanti apa yang Pak Adi sampaikan ini benar-benar bisa diterapkan nih, bisa diterima Bapak Ibu sekalian. Nah, Pak Adi, boleh dong sebelum kita mulai, latar belakang Pak Adi sedikit seperti Oh, itu ya. iya, Eh, mati videonya. Oke. latar belakang Pak Adi Ya, gimana Pak? ya saya sapa dulu teman-teman ya. Iya, siap. Terima kasih Pak Ibung sudah mengundang saya di apa ini? Ini podcast atau ini kayak Semi podcast talk show lah. ya, tapi suaranya jelas ya Bapak Ibu. Boleh boleh, cek dong di kolom chat, suaranya jelas ya? Boleh infokan dong suara kita jelas terdengar? Jelas? Oke, mantap ya. Oke. Nah, ini saya menyapa dulu teman-teman, hari ini banyak sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini santai hari ini ya, saya berdua dengan Pak Ibung, dengan pola yang berbeda kali ini. Jadi kita, sharing santai seperti yang sudah tadi dibuka oleh Pak Ibung, bagaimana kita mengenal ya 7 faktor kegagalan di bisnis MLM. Nah, Ya, tapi kalau tadi Pak Ibung bertanya latar belakang iya, saya apa sih? ya cerita dong. Kehebatan kehebatan yang saya dengar dari banyak orang gitu Iya, loh. Saya iya, belum iya. pernah dengar dari Pak Adi nih. Ya alhamdulillah Pak Ibung, ya saya bersyukur sekali berada di industri ini ya, Oke, di mana industri yang sudah membuat saya banyak mengenal arti kehidupan, bagaimana memanusiakan manusia, mhm. bagaimana industri network marketing ini menjadi satu hal yang saya, berdedikasi ya sudah belasan tahun dari 2005, Oh, 2005. barulah ya teman-teman yang Udah hadir di sini lama Bapak mungkin Ibu sekalian 2005. ya, Oke. saya melihat industri ini sangat luar biasa, sangat, bagaimana saya menemukan satu ya ini yang sederhana mungkin, Mhm. kalau kita ingin sukses di industri network marketing, kita pasti akan membantu tim kita untuk sukses, maka kita akan sukses. Oke. Ya, berbeda dengan di konvensional, Ya, bahkan tidak ada ya. filosofi, katak meloncat, ya kan. Kalau mau Mhm. naik jabatan, mau naik, kedudukan, ya ada filosofi katak meloncat, tahu kan? Belum, nanti menarik nih, Itu coba. sikut kiri, sikut kanan, Oh, injek bawahan, oke. jilat atasan, Oke, ya betul. kan. Kalau di network marketing,
ya teman-teman juga pasti paham bagaimana kalau kita ingin naik peringkat, ingin sukses, maka kita harus memastikan orang-orang di bawah kita, tim kita, mereka juga merasakan kesuksesan. Oh, menarik sekali Bapak Ibu sekalian. Betul. Nah, Iya. kalau secara dari industri network marketing, sejak 2005 sampai hari ini, ya, pernah beberapa kali di perusahaan multinasional memimpin, pernah juga membangun perusahaan network marketing, Oke. bahkan juga merasakan pernah menjadi distributor, Mhm. ya, dan saya sangat bangga sekali gitu bahwa industri ini sudah banyak memberikan arti yang luar biasa buat saya Mhm. dan Iya. apa namanya, apalagi ya hari ini kita ada di Alif ya. Saya sangat senang, bangga sekali ada di sebuah perusahaan karya anak bangsa ini. Jadi Iya. kurang lebih seperti itu, Kang Ibnu. Dahsyat. Kalau ingin nanti lebih dalam lagi ngobrol-ngobrol boleh nih nanti kita sambil kopi darat Kopi dengan darat teman-teman. ya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Jadi artinya malam hari ini pembicara kita atau pemateri kita nggak orang yang sangat luar biasa. Artinya apa yang akan beliau sampaikan nanti ini benar-benar pengalaman beliau Bapak Ibu sekalian. Bukan hanya sekedar teori dari kebanyakan pembicara di luar sana Bapak Ibu sekalian ya. Jadi sekali lagi masih ada waktu Bapak Ibu sekalian, silakan undang para mitra Bapak Ibu sekalian belum masuk, pastikan mereka hadir, pastikan sama-sama belajar malam hari ini Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, jadi Pak Adi ternyata di bisnis network marketing itu memang punya pola ya, ada pola sukses, pola gagal. Jadi memang harus Ya. tahu ya, Pak ya? Iya, jadi memang tidak, apa namanya, bukan hanya di network marketing aja Oh pastinya. gitu, oke. Cuman yang mungkin mau kita sharing di malam hari ini Pak Ibu, Siap. adalah yang memang, itu ada di bisnis MLM atau multi level marketing atau Oke, network marketing. Yang banyak teman-teman tidak sadari gitu ya. oke. Dan, akhirnya kenapa banyak teman-teman berpindah perusahaan, Ya, dan sebagainya gitu, karena, 7 faktor ini gitu. Nah, nanti juga kita bisa buka nih, sharing teman-teman ya, kita bisa diskusi santai, kita ngobrol oke. ya, bagaimana nanti, teman-teman dengan pengalamannya, barangkali ternyata bukan 7 ya kan, Oh, bukan 7 faktor kegagalan, tetapi ternyata dari pengalaman teman-teman yang ada, ini bisa kita gali, teman-teman bisa kasih masukan dan mungkin kasih pengalamannya. oke. Sehingga ini penting buat teman-teman yang mungkin hari ini baru pertama ya dalam Hmm, menjalankan bisnis network marketing, marketing ya, terutama ya. di Alif, sehingga teman-teman tahu nih. Makanya saya selalu bercanda kayak misalkan, paling bagus itu, pengalaman orang ya, betul Iya, ya? iya, betul. Iya, Iya, betul ya? betul. Pengalaman orang atau pengalaman siapa? Sendiri, Hah? pengalaman orang dong. Pengalaman orang Ya, ya? masa kita tahu di depan ada lubang, orang pernah jatuh, kita mau ikut jatuh? Nggak Iya, mau dong. Atau gimana? betul. Iya, Ada betul. yang oke, Betul benar sekali, ya? iya Oke, kan? Jadi, alangkah baiknya kita tahu nih ya oke. dari, pengalaman-pengalaman orang-orang yang Iya, memang sudah kecimpung di industri ini gitu oke. ya. Nanti teman-teman juga yang ada di room Zoom malam ini ya kita bisa sharing-sharing teman-teman ya. Mungkin ini santai, kita kita tidak terlalu terfokus kepada materi yang biasanya dengan Iya, slide-slide iya. ya. Hari ini dengan kita bertatap muka, nanti kita undang juga teman-teman untuk bisa nimbrung ya. Oh, oke. Kita ngobrol di sini Pak Ibu. Oh, oke, siap. Gitu Jadi, ya. Bapak Ibu sekalian ini benar-benar nyantai, asik, tapi nanti penuh dengan pembelajaran Bapak Ibu sekalian. Karena sekali lagi kita harapkan malam hari ini kita akan dapat banyak pembelajaran sehingga kita punya bekal untuk nantinya kita ada di lapangan Bapak Ibu sekalian. Iya. Pak Adi, berarti kita bisa masuk langsung ke pokok pembahasan nih? Iya iya iya. Sepertinya Nah, kita ini pola ini karena santai ya, oke, tidak ada materi ya. oke, Mungkin coba nanti kita atur ya. Cuman sesuai dengan materi yang sudah atau topik yang sudah kita bagikan ke teman-teman Pak Ibu mhm, ya. mhm. Ada 7 faktor Oke, ya, 7 ada 7 faktor. faktor kegagalan dalam menjalankan bisnis multi level marketing Ya, ya. Mungkin nanti juga teman-teman sambil sambil santai, sambil informasikan melalui chat ini, ya kan? ya. Cuma saya ingin tahu dulu Pak Ibung, boleh Oke, nggak kita tahu boleh, boleh. teman-teman yang baru pertama kali menjalankan bisnis network marketing ya, sebelum saya, share ya, sesuai topik malam hari ini, yang baru pertama kali menjalankan bisnis network marketing, boleh dong, Anda acungkan tangan atau katakan saya gitu ya. Di chat ya.
Jadi Boleh? jadi Bapak Ibu yang masih baru pertama kali nih di bisnis marketing, boleh katakan saya di kolom chat Bapak Ibu sekalian. Ya, Nah, biar kita tahu nih. ya seberapa banyak nih Wah, ini newbie ya ada istilahnya. Pak Kadek katanya. Ya, Pak Oh, Pak Kadek. Kadek. Saya Pak baru menjalankan. Wah, luar biasa ya. Selamat datang Pak Kadek. Selamat datang Pak Muhammad Rais. Ya. Wah, ya. Lalu siapa lagi nih? Bu Pak Ali Elvira. Prayogi. Wah, ini Pak Manajer ya. Pak Manajer baru pertama kali ya. Biasanya berhasil. Langsung Bu Seni. Bu Seni. Saya, Pak. Ini nggak salah ini Bu. Halo. Wah, Kalau iya. Bu Seni mah ini dedengkot namanya. Bu Fitrina Fitri. Wah, ya. Pak Erli lagi. Waduh. Ini artinya begini Pak. Ini Gini, saya mau gini. nanya serius ya, tapi Gini, teman-teman mengatakan masih baru karena ingin masih mau belajar nih. Karena masih mau belajar nih. ya 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 ya. Tentu ini penting bagi teman-teman yang baru pertama kali terjun atau berkecimpung di industri network marketing, sehingga teman-teman bisa mendapatkan satu hikmah nanti. Oh, ternyata ada 7 faktor. Ya, teman-teman harus memahami ini gitu. Jadi jangan sampai teman-teman tidak melakukannya atau bahkan melakukan kesalahan daripada 7 faktor ini, Pak Ibu. Ya kan? Oke, harus terus belajar ya, sama-sama Bu Seni. Di sini saya bukan mau menggurui, bukan mau mengkulai teman-teman semua. Saya kan di sini ada teman-teman para leader yang sudah luar biasa ya, sosok-sosok yang begitu dahsyat ya, semangat dalam menjalankan bisnis network marketing, terutama di Alif ya. Oke, Pak Ibung, ini banyak. Saya ucapkan selamat datang kepada Anda yang baru pertama kali bergabung barangkali di Alif ya, atau bergabung berkecimpung ya. Saya ucapkan selamat ya kepada Anda. Semoga keputusan Anda untuk mengambil sebuah wadah industri network marketing terutama di Alif ini ya adalah keputusan yang tepat. Nah, maka tentu untuk Anda bisa mendapatkan hasil. Nah, malam hari ini ya saatnya lah kita sharing Pak Ibung. Ya, ada 7 faktor kegagalan dalam industri network marketing. Nah, tentunya juga nanti yang baru pertama kali bergabung di Alif, nah nanti kita juga akan kupas sedikit sehingga ada korelasinya dengan 7 faktor kegagalan yang biasa dilakukan di dalam MLM ya kan, maka korelasinya dengan Alif seperti apa. Nah, ini penting. Dan juga teman-teman yang hari ini hadir ya di Jumat ya, biasa kita Rabu standar ya, itu bisnis stoknya seperti apa, peluang bisnis Alif. Nah, hari ini kita lebih khusus aja, dan ini juga materi juga santai, kita seperti talk show gitu ya. Oke, Pak Ibung. Siap. Jadi gimana, mau langsung gas aja nih? Oh iya, ini kawan-kawan Bapak Ibu semua kayak udah nggak sabar lagi nih. Ya. Supaya memang apa yang disampaikan Pak Adi nanti bisa diterapkan langsung nih, atau bisa terdeteksi paling tidak bahwa ini sedang terjadi di dalam grup kita. Nah, bisa dicegah lebih awal Bapak Ibu sekalian ya. Nah, bagaimana Pak Adi? Jadi Pak Ibung. Siap. Jadi banyak di antara kita belum memahami ya, atau barangkali sudah tahu gitu kan, 7 faktor ini sebenarnya sudah paham, cuman karena memang kurang kurang aware terhadap dirinya ya, sehingga 7 faktor ini nanti teman-teman mungkin akan senyum-senyum sendiri tuh. Ya kan, karena ternyata oh iya ya, selama ini saya nggak peduli gitu. Iya, tidak berhasil atau kok gagal lagi karena ternyata ada 7 faktor ini, ya kan. Nah, jadi apa saja Pak Ibu? Ya, yang pertama Pak Ibu, ya, kalau Anda hari ini terjun ke sebuah perusahaan network marketing, ya, apapun itu, yang pertama adalah mindset. Mindset begitu sangat pentingnya, ya, sehingga saya selalu sharing bahwa mindset ini bahkan paradigma itu, ya, kalau salah dalam menyikapi, ya, itu akan menentukan tuh. Jadi paradigma ini kan sebuah acuan cara pandang kita ya, yang menentukan pikiran kita, ucapan kita, tindakan kita, gitu. Nah,
Saya rasa di kehidupan kita pun sama sebetulnya ya. Ketika kita menghadapi sebuah masalah, kalau salah menyikapi, salah tuh dalam kita menyelesaikannya, Iya, betul, menghadapinya gitu. betul, Ya, jadi sebetulnya bukan seberapa besar masalahnya, tetapi bagaimana kita menyikapinya. Nah, betul. ter terutama juga di bisnis gitu ya. Mindset itu penting banget. Bagaimana industri network marketing ini, saya selalu cerita ke teman-teman, Mhm. effort yang dikeluarkan, energi yang dikeluarkan itu lebih dahsyat daripada kita membangun bisnis konvensional. Oh gitu. Ya, kebayang nggak Iya sih, iya iya iya. bisnis network marketing yang sering kita sampaikan bahwa, ini dengan modal yang sangat kecil Kecil, dan ya, sebagainya, iya, gitu kan. Nah, banyak teman-teman terjebak, ya, banyak teman-teman terjebak, ya udahlah modal nggak nggak seberapa. besar gitu kan, ya udah, akhirnya menjalankannya juga asal-asalan, Pak Ibu. Nah, Iya iya mindset iya itu iya iya. penting. Nah, mindset apa? Berarti mindset sebagai entrepreneur, mindset sebagai pengusaha. Terutama Oke. di bisnis network marketing yang punya perbedaan sangat besar sekali antara bisnis konvensional, Benar, oke. gitu. Bahkan saya bilang, energinya bisa 10 kali lipat tuh, Mhm mhm. daripada kita membangun bisnis konvensional. Iya iya. Kenapa? Karena Anda sebagai mitra, sebagai distributor, Anda yang memiliki, waktunya, memiliki kesempatannya, memiliki peluangnya. Nah ini, kalau Anda tidak memiliki mindset, Mhm. ya, itu maka biasanya menjalankannya juga tidak akan lancar. Betul. Kenapa? Mindset Anda sendiri terhadap bisnis Bisnis, network marketing tidak tepat. ya, Paradigma Anda terhadap bisnis network marketing kurang tepat. nggak pas ya. Gitu, saya selalu kalau di training itu saya tunjukkan sebuah gambar gitu kan. Oke. Gambar, Anda melihat apa nih? Gitu kan. Iya. Melihatnya keliru ya kan. Ketika di zoom ternyata, oh Oh. beda gitu kan. Iya iya Nah, iya. kurang lebih seperti itu sehingga, terutama di apa namanya, mungkin nanti kita simpulkan ya, Iya semua poin 7 faktor iya, kegagalan ini korelasinya dengan Alif. Nah, jadi pertama mindset, Pak Ibu. siap. Berarti mindset itu berhubungan dengan diri kita ya? Betul. Oke. Jadi sudut pandang Sudut kita, pandang kita. kita melihat contoh ya, melihat bisnis network marketing ini gimana, gitu. Bisnis kecil-kecilan, Iya, bisnis yang diseriusin atau apa kan sering gitu betul. ya? Oke Ya, oke. sehingga itu akan menentukan sudut pandang Anda. Oh, Nah, saya mungkin boleh sharing ke teman-teman ya, mhm. paradigma yang salah akan membuat keputusan kita juga Salah. tindakannya salah, Oke iya kan? Nah, bagaimana cara menyesuaikan paradigma ada 3. Ya, yang pertama, miliki pengetahuan, oke. gitu. Jadi teman-teman harus miliki mutlak ya, miliki pengetahuan terhadap bisnis network marketing yang sekarang Anda jalankan, gitu. Perusahaannya segala macam itu harus dimiliki, harus dikuasain, ya Mhm. kan? Jadi cara menyesuaikan paradigma, jadi Ya. selama ini mungkin Anda belum, "Aduh ini gimana ya, kok saya belum 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 optimal hasilnya ya, belum, Iya iya bonusnya belum besar," gitu ya. iya Karena iya. mungkin mindsetnya keliru, paradigma Anda terhadap bisnis ini tidak tepat. Iya Jadi iya iya. cara menyesuaikan paradigma yang pertama miliki pengetahuan, ya. Oke. Miliki pengetahuan, Anda bisa banyak belajar, banyak membantu teman-teman di jaringannya terus dengan begitu Anda akan sambil belajar, ya kan, miliki pengetahuan. Yang kedua analisa situasi terkini, Pak Ibu. Oke. Jadi, bagaimana kita atau industri network marketing ini, apakah sudah ada di industri yang tepat atau belum? Iya. Anda orang baru, bisa nggak kira-kira Anda mendapatkan hasil di sini, ya kan? Bisa nggak bisnis ini Anda jalankan dengan mudah? Iya. Nah, ini kan harus dilihat, Mhm. di apa namanya, dianalisa situasinya, Iya gitu kan? Sesuai industri nggak yang tepat? Bisa iya nggak ini, market menerima? Produknya, iya komisinya, dan sebagainya, konsepnya, iya. ya kan? Apakah ini sama saja dengan perusahaan-perusahaan MLM lain yang selama ini, timbul tenggelam? Ya kan? Ya, Bagaimana? ini penting sekali. Jadi Anda yang kedua ini harus menganalisa situasi Oke. terkini. Nah, yang ketiga, saatnya kalau Anda sudah, apa namanya, memiliki pengetahuan, sudah menganalisa situasi terkini. Nah, yang ketiga, saatnya Anda Mhm. ubah sudut pandang. Sudut pandang, oke. Jadi jangan lagi Anda melihat di satu titik itu, gitu. Jadi Anda saatnya ubah sudut pandang sehingga, di perusahaan yang sedang Anda jalani itu, pasti akan lebih tepat lagi. Nah, itu yang pertama, Pak, Oh, itu, yang pertama ya. Jadi artinya mindset. mindset. Jadi untuk membenarkan mindset kita harus punya ilmu pengetahuan Bapak sekalian. Jadi Betul banyaklah belajar ya, betul mungkin baca buku betul atau sekali. referensi banyak sekali ya.
kemudian analisa situasi, apakah perusahaan sudah oke, plan produk dan segala macam, Ya. dan setelah itu benarkan sudut Tuh, pandangnya. tuh. Jadi banyak orang gagal karena mindsetnya salah, Oke. paradigmanya salah, Ya. actionnya pasti salah. Iya, iya. Nah, yang kedua Pak Ibu, Nah, yang kedua, ya, karena faktor tadi, ya kan, faktor mindsetnya. Yang kedua, akhirnya menjalankannya tidak tepat Pak Ibu. oke, Iya kan? actionnya ya, Menjalankannya tidak menjalankannya tepat. tepat. Ya, Oke. menjalankannya tidak tepat. Ini faktor tadi tuh, faktor tidak mau belajar, faktor Hmm. tidak menganalisa, faktor tidak mengubah sudut pandang. Akhirnya cara menjalankannya juga salah, keliru. Oke. Mohon maaf mungkin, wah ini terlalu banyak Anda pengalaman di industri network marketing, pindah sana, pindah sini, dan sebagainya. Anda merasa hebat, ya kan? Anda masuk sebuah perusahaan baru, Anda tidak lepas jubah kebesaran Anda, woi saya pokoknya hebat, gagah, jalankan. Tapi ternyata, Beda, ya beda. kan, sudah mindsetnya salah, Ya, ya. lalu karena Anda sombong, tidak mau belajar, ya kan? Cara jalankannya salah. Padahal di sebuah perusahaan MLM, sebuah perusahaan network marketing, mungkin caranya ada beberapa yang sama klasik lah itu. Ya. Tetapi setiap perusahaan teman-teman harus paham juga para mitra ya, itu memiliki budaya-budaya yang berbeda-beda. Ya kan, sehingga cara menjalankannya itu juga berbeda-beda. Oke. Sehingga ini akan menentukan. Jadi yang faktor kedua ini adalah cara menjalankannya tidak tepat. Oke, cara menjalankan tidak Gitu. tepat ya. Jadi beda medan, beda cara ya. Beda, beda. Nggak bisa diratain gitu ya. Betul, Benar, betul, betul. benar banget. Ya, dan yang ketiga, Pak Ibung, Ya. ya, ini yang tadi mungkin ya masih berkaitan. Terlalu gelasnya terlalu penuh. Gelasnya terlalu penuh sehingga dia tidak mau belajar. Oke. Gitu. Yang ketiga ini orang cenderung tidak teachable. Padahal di industri marketing ya ada sering kita dengar kan, untuk sukses di network marketing rumusnya adalah apa? Nurut sama dengan kaya. Oh, iya, iya, iya. Nurut Betul. sama dengan kaya, ya kan? Iya. Bagaimana perusahaan punya program disalurkan kepada upline, disalurkan kepada Anda sebagai mitra, sehingga Anda harus terus mau belajar. Nah, banyak orang gagal di industri network marketing karena faktor ketiga, tidak mau belajar. Tidak teachable. Betul. Siapa yang nggak mau belajar? Tidak mau belajar. Oke. Sehingga dia udahlah, saya udah gagah pokoknya, saya udah mampu. Udah cukup Wow. gitu ya. Iya kan? Padahal belum lengkap Iya. senjatanya. Kalau upline ngajarin, Udah tahu. iya, jangan ajarin ikan berenang katanya. Padahal lauknya beda ya. Iya. Ya. Iya, iya, Oke, iya, iya. jadi yang ketiga, faktor yang ketiga yang banyak dirasakan ya oleh teman-teman, dan saya juga banyak melihat, dan ini juga mungkin pengalaman pribadi ya, karena tidak mau dalam belajar gitu. Tidak teachable ya. Iya, betul. Oke. Nah, Tiga. nah itu yang ketiga. Yang ketiga. Nah, yang keempat. Ya, Banyak orang gagal. Selain tadi mindsetnya salah, cara menjalankannya tidak tepat, tidak mau belajar. Ini yang keempat nih. Ini yang sangat-sangat penting ya. Yaitu apa? Salah memilih perusahaan. Oke. Wah, bahaya nih. Salah memilih perusahaan. Banyak teman-teman karena faktor apa namanya? Ini Oportunis ya. ya, orang Indonesia itu latah. Patah Iya. ya. Wah, lagi rame nih, Iya. gitu kan. Pasang posisi di Iya. sana, ya kan. Buka lagi, pasang lagi posisi di mana, Betul, ya kan. betul. Latah, ya. Jadi salah dalam memilih perusahaan. Nah, dalam memilih perusahaan, sering saya juga informasikan ke teman-teman, ya saya selalu bagikan gitu. Kalau Anda mau bergabung di sebuah perusahaan network marketing, ya maka lihat di dalam perusahaan ini ada empat pondasi nggak? Ya mungkin teman-teman udah hafal ini kan, Iya, iya, gitu. iya. Iya, Di betul. dalam perusahaan itu ada 4 nggak pondasinya? Ya, pertama manajemen perusahaan, legalitas, ownernya, niatnya gimana nih, Iya. visinya mau kemana, gitu Betul. kan? Betul. Mau jangka panjang nggak nih perusahaan gitu, Iya. dan itu akan terlihat kok Pak Ibu. Mhm. Perusahaan yang memang niatnya mau untuk jangka panjang, Ya. sama dengan yang mohon maaf hanya untuk short term aja, Iya, heeh. itu akan terlihat kok.
Iya. Itu dari manajemennya perusahaan. Oke. Itu secara umum lah ya. Oke. Ya contoh misalkan legalitasnya, Ya, ya nggak kan selesai-selesai ya gitu. sekarang kan sebetulnya gampang banget untuk. Iya. Tapi ada juga perusahaan network marketing yang hanya berkamuflase gitu. Ya kan Aslinya? aslinya semi money Iya, game, investasi dan ya, ya, sebagainya. ya, Nah, ya. teman-teman harus lihat ini sesuai peruntukan nggak legalitasnya. Ya kan manajemennya dikelola oleh orang-orang yang memang punya pengalaman nggak di industri ini, ya kan ownernya gimana nih, punya konsep nggak, punya visi nggak. Jadi ini dalam memilih perusahaan yang tepat, teman-teman harus lihat ada nggak di dalam perusahaan ini 4 Fondasi. pondasi ini. Ya. Yang pertama manajemen, kedua produk. Ya, produknya gimana? Produknya disukai nggak, dicintai nggak, bermanfaat nggak, punya nilai juga nggak, punya repeat order nggak, halal nggak, aman nggak produknya, ya kan, punya konsep nggak produknya, ya kan, sudah terbukti nggak, gitu kan. Nah, ini produknya terjangkau nggak, Iya. gitu. Dan dia punya konsep nggak produknya. Iya, unik ya. Perusahaan ini punya konsep, dia mau kiblatnya kemana. Jangan nanti produknya ke positioningnya udah ke sana kemari. Nah, ini sangat penting. Oke. Nah, produk. Yang ketiga marketing plan, ya. Sharing ekonominya gimana? Bagi hasilnya seperti apa? Hanya menguntungkan perusahaan kah? Hanya menguntungkan upline kah? Atau Anda sebagai pelaku yang mulai menjalankan bisnis ini, Ya, Anda juga dapat untung nggak? Dapat hasil sama nggak? win-win ya. Marketing plan-nya ada jebakan Batman nggak, Pak Ibu? Ya, itu dia paling penting ya. Iya kan? Contoh kalau jebakan Batman itu apa? Ada syarat-syarat yang memberatkan, ya kan? Memang itu disetting agar perusahaan untung besar, Iya, iya, ya betul. kan? Lalu jebakan-jebakan Batman, ada peringkat-peringkat tertentu ternyata Anda harus punya, luar biasa syaratnya. Ada tutup poin nggak? Iya, Ya, iya, tutup poin itu apa? Tutup poin itu biasanya diterapkan di dalam perusahaan MLM itu apa? Ini banyak strategi. Ya, Oh, apa untuk mengeluarkan produk, untung iya, dan sebagainya. nahan bonus Hanya juga bisa. untuk dapat bonus seberapa, tapi Anda harus belanja dengan syarat yang memberatkan. Nah, ini marketing plan-nya berpihak nggak kepada Oke. mitra. Ya, Nah, ya. yang terakhir, yang keempat adalah di perusahaan itu disiapkan nggak wadah edukasi. Nah, seperti ini malam hari ini. Ya kan kita sudah hampir 3 bulan non-stop tiap Rabu, Jumat, ya kan? Nah, Ya. ini Pak Ibu. 4 fondasi ya. Nah, ya kan? Yang keempat tadi adalah faktor kegagalan dalam menjalankan bisnis network marketing atau multi level marketing karena salah dalam memilih perusahaan. Nah, saya tadi sudah bocorkan ada 4 tadi. Bagaimana kalau Anda mau memutuskan gabung di sebuah perusahaan multi level marketing, lihat perusahaan ini ada 4 pondasi ini enggak? Kalau tidak ada, Bapak Ibu pikir-pikir deh, ya kan? Hari ini banyak kok ya informasi begitu terbukanya. Iya, betul. Perusahaan ini mohon maaf, arahnya bisa, karena banyak juga sekarang bermunculan Pak Ibu. Saya nggak tahu bisa mudahnya dapat Iya, legalitas, benar. tapi ternyata dalam menjalankannya benar-benar skemanya piramida, skema Ponzi. Ya, dia hanya untuk mengumpulkan dana masyarakat, yang pasti ujung-ujungnya akan merugikan banyak orang. Iya, ya. Ya, ini yang keempat. Oke, yang kelima lanjut. Ya, jadi yang keempat salah memilih perusahaan. Ya, jadi Anda teman-teman para mitra, ya kan, semoga Anda tidak salah dalam memilih perusahaan. Nah, yang kelima, Yes. nah, kenapa kita cenderung gagal dalam menjalankan multi level marketing? Yang kelima nih, karena kita cenderung ketergantungan kepada upline. Nah, ini Ingat teman-teman, Anda sebagai mitra distributor, memang Anda direferensikan oleh orang yang memperkenalkan Anda di sini adalah upline Anda, ya. sponsor Anda, Betul. ya. Di sini saya melihat banyak sekali, banyak faktor akhirnya dia hari ini udah kemana-mana, nggak jelas, nggak dapat hasil dan sebagainya. Kenapa? Dia ketergantungan kepada upline. Akhirnya ketika upline, mohon maaf, dengan tidak memiliki mindset, tidak ini segala macam yang tadi itu, akhirnya dia pindah-pindah, dan karena dia ketergantungan, dia pun ikut pindah. Ya kan, dan sebagainya. Lalu dia juga cenderung, wah, saya tidak dibantu upline. Padahal bisnis network marketing sejatinya adalah bosnya, independent business owner kan?
dikenal kita ini sebagai independent business owner. Jadi Anda yang menentukan besar atau tidak, bukan upline. Betul. Upline memang berperan, ya kan, berperan. Tetapi contoh kalau Anda tidak menemukan upline yang tidak Anda inginkan, sedangkan Anda sudah bisa perusahaan yang Anda pilih sudah tepat, mindset Anda sudah tepat, jalankannya sudah tepat, maka faktor yang kelima ini jangan ditinggalkan Pak Ibu. Oke. Kenapa? Kalau Anda ketergantungan kepada upline, Mm-mm. ya, itu pasti akan banyak masalah. Benar. Ya kan? Kita tidak mandiri. Ya. Padahal kita dituntut sebagai leader ya untuk bisa juga memimpin jaringan kita. Benar, Bang. Ya kan? Untuk memastikan mereka juga mandiri. Betul. Betul ya? Betul. Ya, jadi yang kelima ini Pak Ibu, faktor kegagalan di bisnis MLM karena kita ketergantungan kepada upline. Padahal golden rules-nya adalah Mm-mm. bisnis ini Milik sendiri. milik sendiri. Anda yang menentukan. Anda yang menentukan. Anda bisa cepat atau tidak, bisa besar atau tidak, ya. Memang ada faktor juga upline kalau kerjasama. Tetapi contoh upline Anda tidak bisa membantu Anda, maka tidak bisa Anda ketergantungan. Wah, segala macam. Anda lah yang menentukan. Oke. Gitu. Keren, Ya. keren. Oke. Berarti Itu yang kelima, Pak Ibu. kelima, siap. Yang keenam. Nah, yang keenam. Yang keenam. Ini Pak Ibu. Banyak teman-teman ya mungkin menjalankan industri untuk marketing tidak full time, ya. Tapi yang keenam ini bukan berarti ketika Anda punya profesi lain, punya bisnis lain, ya. Saya melihat nih teman-teman, Pak Ibu, itu mereka bisa punya bisnis A, B, C, tapi bisnis MLM-nya juga sukses. Yes, ada. Gitu. Jadi yang keenam apa? Tidak fokus. Oke. Jadi tidak fokus ini berkaitan dengan poin yang kedua tuh tadi. Poin yang ketiga. Ya, tidak fokus. Tidak fokus ini bukan berarti fokus itu bukan berarti hanya menjalankan suatu bisnis gitu kan. Bukan berarti juga ini akan terkait dengan kode etik. Oke. Jadi bukan berarti Anda punya bisnis MLM banyak juga. Ya. Ya kan? Saya ada di berbagai, ya enggak juga. Maksudnya tadi Anda punya profesi apa, Anda punya bisnis konvensional A, B, C, D, ya. Tetapi kalau Anda fokus, ya fokus itu kan bukan berarti hanya menjalankan satu saja. Ya kan? Fokus itu adalah tadi tuh yang ketiga. Yang kedua, yaitu ketika Anda menjalankannya dengan tepat, gitu. Itu fokus, betul ya? Betul. Dengan tepat, profesional, ya kan? Aturan mainnya dijalankan, rule-nya dijalankan, support system-nya dijalankan, ya kan? Betul. Jadi walaupun hanya dijalankan dengan waktu yang Anda miliki, ketika Anda fokus, saya yakin Anda akan berhasil. Betul. Nah, jadi fokus itu kita harus tahu cara yang tepat dulu sehingga kita fokus kepada cara ini. Oke. Gitu. Bagaimana cara membesarkan jaringan, bagaimana cara kita mendapatkan komisi yang besar, ya kan, potensinya kita bisa nikmati dengan besar. Ini kan perlu fokus. Betul. Gitu Pak Ibu. Oke. Jadi artinya walaupun kita punya bisnis konvensional di sana, kita ketika menjalankan bisnis marketing ya fokus. Contoh, kita akan mau setiap hari 2 jam, ya fokusnya di 2 jam itu benar-benar menjalankan dengan cara yang benar di 2 jam setiap hari gitu ya. Iya. Contohnya ya. Iya, dengan caranya yang tepat juga. Dengan cara yang cepat. Lalu kita fokus. Nah, fokus ya mungkin teman-teman punya target. Ya, punya target nih. Dalam 3 bulan income saya harus berapa? Ya, komisi saya harus berapa? Reward apa yang harus saya capai? Peringkat apa yang harus Anda raih? Gitu, dalam 3 bulan, dalam 6 bulan bagaimana? Dalam setahun gimana? Nah, itu kita fokus kepada action plan. Jadi, inilah yang saya bilang tadi, Pak Ibung. Di bisnis MLM, effortnya akan 10 kali lipat sebetulnya. Iya kan? Tapi dengan fokus di waktu yang Anda miliki. Contoh target Anda setahun, Anda fokus setahun. Ya kan? Anda luangkan tuh di sana. Tenaga, pikiran, waktu, bahkan uang di sana setahun tuh. Tapi Anda ketika sudah Anda lakukan dengan tepat setahun, target tercapai, itu masuk ke periode selanjutnya, itu kita sudah bisa passive income, Pak. Iya. Gitu. Jadi Anda fokus di goal yang Anda miliki. Ya. Nah, nanti teman-teman seperti yang saya sampaikan, korelasi dari 7 ini dengan alif ini seperti apa. Nah, itu tadi yang keenam. Apa Pak Ibung yang keenam?
Tidak fokus. Tidak Itu fokus, masalahnya. ya kan? Ya, tidak fokus. Nah, Pak Ibung yang terakhir Yang nih, ketujuh nih, ya, Bapak Ibu sekalian. ya. Masih nyimak nggak nih? Coba, Pastinya ya masih nanti nyimak kita dong. kita senggol-senggol ya, Oke, minta semua untuk buka kamera ya. siap. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, apa Pak Ya, Adi? ya yang ketujuh Ketujuh. adalah kenapa teman-teman atau kita sering apa namanya mengalami kegagalan dalam bisnis MLM karena yang ketujuh ini, Pak Ibu. Mhm. Kita terjebak dengan apa namanya kalimat atau pola pikir eh, kita akan mendapatkan hasil instan Oh, instan dalam ya. bisnis MLM. Hasil instan ya. Padahal ya ini sebetulnya di bisnis apapun ya tidak ada hasil instan. Betul. Ya, jadi ini yang saya sering bahkan fenomena dalam beberapa tahun ini Mhm. bermunculan namanya money game, bermunculan namanya BO Investasi. investasi bodong dan sebagainya. Betul. Dan itu rata-rata Pak Ibu adalah teman-teman yang awalnya dulu adalah pemain MLM. Murni, MLM murni ya. Benar. Ya, Betul. kenapa? Saya memahami. Ya, karena tadi itu mindsetnya salah. Tapi juga karena terjebak hasil instan. Karena waktu di awal mereka membangun MLM, wah itu dia terpaku dengan hasil yang besar, dengan target yang luar biasa. Ya. Sehingga dia terbuai. Ya. Ya kan? Sehingga apa? Ketika itu tidak tercapai, bahkan ada banyak. Saya puluhan, ratusan kali menemukan Ya. leader-leader. Betul. Kebayang nggak yang tadinya ekonominya susah, ya dia jalankan, itu tiba-tiba, Roket. apa yang terjadi? Sombong. Nggak sombong sih. Gaya hidupnya berubah. Iya, itu yang berubah benar. Ya kan? Karena apa? Dia pikir harus nih, mobilnya harus Iya. ganti, rumahnya harus yang mewah, ya kan? Gaya hidupnya berubah. Akhirnya apa? Dia rumah harus nyicil, Iya. ya kan demi performance, mobil dan sebagainya, ya kan? Nah, kita sadar betul bisnis kan ada naik turunnya, Betul. ya kan? Komisi ada naik turunnya, betul nggak? Betul. Aset harus dibangun, kita harus bangun network. Nah, ketika tadi karena tiba-tiba berubah nih jadi OKB, tahu OKB ya? Orang kayak baru. Orang kaya baru itu kan. Itu Iya. hidupnya berubah, jadi lifestyle-nya berubah. Ketika turun, omset turun, momen dan lain sebagainya, momentumnya hilang sebagainya. Apa yang terjadi, Pak Ibu? Stop semua penghasilan. Nah, Cicilan. menyisakan hutang, Iya. menyisakan cicilan, betul nggak? Akhirnya Bahkan dulu gini kan, kita para leader-leader itu selalu ini apa? Kita ini harus bangun apa namanya pipa air, Iya. pipa air sehingga air Embro. ini Pipo kita tinggal kita tampung saja, betul nggak? Betul. Wah, tapi setelah dijalankan apa? Apply-nya ninggalkan, ya bukan air yang mengalir, tapi air mata. Iya. Tapi air mata yang mengalir. Iya. Nah, terjebak kepada hasil instan. Akhirnya kebanyakan seperti ini gagal. Muncul kan penawaran, investasi, bla 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 bla, BO dan sebagainya. Mereka masuk kepada sana. Ya. Yang akhirnya teman-teman ya dengan pola money game, BO atau apapun itu yang pasti energi negatifnya akan banyak banget Kuat ya. sehingga sampai hari ini saya menemukan banyak teman-teman yang tidak bisa move on. Yes. Karena energi negatifnya yang selama ini dijalankan di bisnis online di BO ya kan, sorry bukan bisnis online, BO ya. Kan dikenalnya BO ya, investasi bodong investasi. itu kan energi luar biasa. Ya kan? Banyak orang yang dirugikan dan sebagainya. Disumpah serapahi, ya kan? Nah, iya, itu karena terjebak dengan hasil instan. Itu 7 faktor kegagalan. Ya. Teman-teman. Hasil instan yang 7. Nah, apa korelasinya? Jadi yang pertama tadi mindset ya. Apa korelasi dengan Alif Internasional? Nah, kita tentu karena ini mitra ya, saya yakin Anda mitra semua.
Apa korelasinya dari kepada 7 faktor kegagalan ini dengan Alif? Sehingga teman-teman bisa menyesuaikan, Ya. teman-teman bisa actionnya tepat, teman-teman bisa meyakinkan diri Anda, ya kan? Yang pertama mindsetnya. Ya, semoga ini kalau ini Anda bisa secara manusiawi Anda sebagai manusia gitu ya. Anda lihat, Anda amati, ya kan? Anda renungkan, ya kan? Bisnis ini tepat nggak untuk Anda? Sehingga Anda melihat dengan 3 tadi kan untuk menyesuaikan paradigma, miliki pengetahuan, lihat Betul. Alif ini gimana, ya kan? Seperti apa nih? Yang kedua, analisa situasi terkini, Ya. ya kan? Tepat nggak nih di industri, tepat nggak? Ini untuk jangka panjang nggak? Betul. Teman-teman hari ini boleh buktikan gimana Alif hari ini hadir, ya kan? Dan yang ketiga adalah ubah sudut pandang. Maka nanti kalau ini sudah Anda temukan, mindset Anda sudah tepat, maka yang kedua adalah jalankan dengan tepat. Ya. Jalankan dengan tepat, nurut tanpa tapi. Iya kan? Yes, yes, yes. Perusahaan hari ini begitu luar biasa ya. Kita terus berkoordinasi, kita membuat program, besok ada Platinum Club. Ya, jadi saya sangat senang sekali kemarin kita juga baru adakan event akbar ya. Ini dahsyat banget ya kan. Ada 2 event akbar kemarin kan. Ada Discovery Alif 2024 dan juga ada Platinum Club. Dan bahkan Platinum Club di Jabodetabek akan kita adakan setiap 1 minggu sekali teman-teman. Jadi teman-teman untuk tadi itu bagaimana caranya Anda jalankan dengan tepat? Udah ikuti saja programnya, nurut saja. Tanggalkan jubah kebesaran Anda, pengalaman Anda di MLM manapun. Gunakan apa yang memang jadi basic pengalaman Anda, tetapi Anda terapkan dan ikuti semua program yang ada dari perusahaan. Ini Pak Ibu, yang kedua. Ya kan? Anda jalankan dengan tepat. Dan yang ketiga, ya ini kembali lagi juga tadi. Apakah perusahaan ini tepat? Ya. Ya kan? Yang ketiga tadi apa? Teachable. Ya, sorry, tidak mau belajar. Ya, ini sama satu paket sebetulnya tadi. Ya, udah tuh tanggalkan jubah kebesaran. Nah, yang keempat, bagaimana kegagalan dalam menjalankan bisnis MLM adalah ketika salah dalam memilih perusahaan. Ya. Tadi saya sampaikan ada 4 pondasi kan? Betul. Gitu, 4 pondasi. Bagaimana manajemennya, perusahaannya, ya kan? Teman-teman, hari ini dengan luar biasa ya, owner kita terus membuka komunikasi dengan kita semua, hadir ya, dan saya katakan 4 pondasi ini, yang pertama adalah perusahaannya. Ini menjadi satu kekuatan yang harus Anda sadari nih dan harus Anda ngeh ya. Dan ini jadikan satu pegangan. Apa? Alif ini kolaborasi dua apa namanya? Dua mega energi gitu kan. Ya, bersatunya di dalam sebuah Alif, yaitu ada sosok orang yang luar biasa, pengalaman di industri network marketing sebagai konseptor, ya puluhan tahun, bagaimana menjalankan bisnis MLM udah nggak perlu diragukan lagi ini ya kan. Lalu sekarang komandoi oleh anak muda ya Mas Dana Arif Kurniawan, pengalaman di MLM ya, bukan hanya, mohon maaf, Mas Dana memang punya lingkungan bahkan orang tua sebagai pemain network marketing. Tapi Mas Dana ya orang yang merasakan dari nol ya sampai menjadi pemain, menjadi seorang distributor, pernah tidur di hotel bintang kuda laut, ya kan, hotel putih, pom bensin, untuk menjalankan bisnis MLM. Jadi sejak muda saya tahu itu bagaimana karirnya beliau, sehingga beberapa juga memimpin perusahaan, membuat perusahaan. Artinya ini sudah nggak perlu diragukan lagi. Ya kan? Ini akan jadi satu kekuatan yang luar biasa. Lalu yang kedua, ini ada sosok owner kita namanya Sandy Siswanto. Gitu. Ya, pernah dinobatkan sebagai raja TikTok. Kenapa dia dinobatkan raja TikTok? Karena pernah dalam satu hari menjual produk itu melalui TikTok dengan omset kurang lebih sekitar 45 miliar. 5 miliar. Iya kan? Kemarin sempat galau kan, ditutup. Nah, hari ini udah happy lagi. Nah, beliau punya pengalaman bukan hanya di jualan TikTok, teman-teman. Beliau ini pengalaman dari nol membangun sebuah brand. Bagaimana pengalaman membangun brand ya dengan produk-produk yang sudah beliau ciptakan, dan hari ini punya insya Allah punya 7 pabrik yang segera dibuka ya, pabrik ke-7 yang segera dibuka. Nah, artinya beliau punya kapasitas, pengalaman, punya passion di bisnis, dan punya visi maju bersama, sukses bersama, bahagia bersama gitu. Jadi bukan hanya untuk mengayakan dirinya lagi,
gitu. Tapi bagaimana beliau hari ini sudah terbukti ada lebih dari 50.000 afiliator di bawah beliau. Ini kan pengalaman yang dahsyat banget ya, tidak bisa kita dapatkan di mana. Nah, ini Ali punya pondasi ini. Ya. Ya, lalu ada Pak Ibung, ada saya, kita berkolaborasi terus bagaimana memastikan apa namanya? Marketing atau operasional ini berjalan dengan lancar. Lalu yang kedua produk, ya kan? Produk ya ini teman-teman nanti bisa lihat lah ya produk kita bagaimana ya. Ada di belakang kita ini segala macam. Bahkan sudah kita agendakan adakan registrasi lebih dari 30 produk akan masuk lagi. Masuk ya. Dan yang ketiga marketing plan. Ya marketing plan nanti teman-teman simak terus, hadir terus bagaimana bedah marketing plan. Dan yang keempat itu support system. Support system. Ya kan perusahaan fokus ya bagaimana membuat wadah edukasi ke teman-teman. Jadi jangan khawatir. Kan pertanyaannya gini kalau Anda mau gabung MLM itu, Pak Ibung. Kira-kira saya bisa nggak jalankan bisnis ini? Betul. Mudah nggak jalankannya? Yang ketiga, apa namanya, saya akan menghasilkan nggak? Lalu yang keempat, ada nggak orang-orang yang sudah berhasil di bisnis ini? Jawabannya sudah terjawab semua. Iya kan? Bisnis ini mudah dijalankan, Anda latar belakang apapun Anda bisa jalankan dan pasti menghasilkan. Karena begitu mudahnya, saya selalu sampaikan, Anda hanya cukup menjalankan yang mudahnya, yang susah-susahnya bagian kami. Ya. Dan yang keempat apakah sudah ada teman-teman yang menghasilkan? Nah, nanti mungkin bisa sharing-sharing ya, tunjukkan komisi-komisinya tiap hari, real time dan sebagainya. Nah, ini 4 pondasi. Nah, ketika tadi Anda yang keempat salah dalam memilih perusahaan. Lalu yang kelima, ketergantungan terhadap upline. Nah, ini kembali lagi kepada Anda. Kalau Anda sudah punya mindset yang kuat, punya cara yang tepat untuk Anda jalankan, mau belajar terus-menerus, memilih perusahaan dengan udah tepat nih wadahnya, Anda yakin nggak akan tergoyahkan, ya maka saatnya Anda terus action sehingga apa yang yang kelima cenderung bergantung sama ya, upline. Anda tidak akan ketergantungan lagi tuh kepada upline. Karena Anda sudah kuat gitu. Ya, Anda belajar bahkan perusahaan siap membimbing Anda. Jadi ya mohon maaf ya upline mau kemana-mana pun sudah tidak peduli karena Anda sudah yakin Alif ada wadah yang tepat ya. Nah, sehingga yang keenam adalah saatnya Anda fokus. Ya kan, fokus goal. Anda punya target ya. 3 bulan income Anda berapa, harus ada produktivitas terjadi ya, karena sejatinya hidup itu bertumbuh kan. Kalau tidak bertumbuh apa namanya? Wassalam. Wassalam ya. Nah, yang ketujuh adalah tidak terjebak dengan hasil instan. Semua butuh proses. Ya, orang-orang kaya punya mindset itu fokusnya kepada hasil. Ya, fokusnya kepada hasil bukan kepada proses. Proses itu dinikmati. Tiap hari nikmati, enjoy, ya kan, ikhtiar sempurna, ya kan, manjada wajada. Ya kan? Sehingga teman-teman tidak terjebak dengan hasil instan. Ya, ini ikhtiar kita, ya, akan ada prosesnya. Ya, lakukan dengan tepat, dengan cara yang benar, mindset kita sudah benar, maka insya Allah ya ini kan matematika ya, gitu. Anda lakukan, ada hukum Pareto, ya akan dapatkan Anda semuanya. Jadi 7 faktor kegagalan itu yang bisa saya bagikan ke teman-teman Pak Ibu. Keren banget, tepuk tangan lagi on the way kemana? Ya, baik. Mungkin Pak Ibu saya simpulkan ya sebelum kita tutup ya. Kalau memang tidak ada lagi Bapak Ibu, mungkin ada statement closing dari Pak Adi yang benar-benar kita harus simak karena memang ini sangat penting untuk kita ke depannya Bapak Ibu sekalian. Pak Adi silakan Pak. Ya. Jadi para mitra, teman-teman, Bapak Ibu, Bro NC semua, 7 tadi ya, 7 faktor kegagalan tadi ya dalam menjalankan bisnis MLM ya, yang ada satu mungkin ya. Kenapa banyak orang gagal? Mungkin ini yang ke-8 nih. Tidak percaya diri dengan bisnis MLM. Iya. Minder ya. Ya, banyak orang tidak percaya diri dengan bisnis MLM. Kenapa? Ketika ada persati MLM ya, waduh langsung runtuh itu mentalnya ya. Mungkin ini yang ke-8, tidak percaya diri dengan MLM. Ya teman-teman, Bapak Ibu semua, 7 tadi mungkin Anda sudah dapatkan, Anda bisa renungkan ya dalam diri Anda, ya dalam hati Anda bagaimana, ya apakah Anda sudah memutuskan untuk menjadi profesional network marketing, ya.
Bapak Ibu ingin hasil besar, ingin pencapaian tinggi ya di sebuah perusahaan, di sebuah perusahaan network marketing, maka kembali kepada diri Anda ya. Kesuksesan ada di tangan kita, bukan di mulut orang lain kan? Betul. Ya, itu sudah satu apa namanya kunci sukses Anda. Jadi ada di genggaman Anda. Maka yang pertama saran saya ketika Anda tadi sudah menyimak tadi 7 faktor kegagalan dalam menjalankan bisnis MLM, maka mulai percaya diri ya bahwa Anda adalah seorang network marketing, ya seorang bahkan kalau Anda mau tambahkan profesi tambahan saya adalah sebagai PNS ya. Apa itu? Pemain network sejati. Ya kan? Petarung network sejati. Percaya dirilah teman-teman, Bapak Ibu ya. Mulai dari mana? Mulai Anda harus mulai dikenal oleh orang-orang dengan Anda tunjukkan dengan media sosial Anda, Facebook Anda ya. Saya adalah seorang pebisnis di Alif Internasional. Ya kan? Apa itu? Alif Internasional, sebuah perusahaan network marketing, multi level marketing, karya anak bangsa. Wah, itu satu yang menurut saya harus teman-teman tonjolkan. Ya, online kita harus perkuat ya. Jadi itu yang harus Anda dorong. Gimana kita mempunyai hasil besar, mau action yang tepat kalau Anda sendiri masih malu-malu. Masih ragu-ragu, ya kan? Jadi mulailah percaya diri. Nah, satu lagi ya, saya mungkin mau informasikan ke teman-teman ya. Platinum Club hari ini sudah bergulir. Ya, ingat kita mitra semua yang sudah memutuskan bergabung entah dengan paket apapun ya, starter, standar dan sebagainya. Maka teman-teman pahami, untuk hasil income kita harus tahu caranya di tingkat mana, di posisi mana, dan ada caranya nggak gitu. Selain marketing plan yang sudah kita kemas, yang potensinya juga besar semua. Ya. Tetapi Bapak Ibu lihat di perusahaan ini ada gini, ada jalur ekspres ya, gitu ya, ada jalur ekspres nggak gitu, ada wadah yang di sana saya bisa bergabung, berada dengan orang-orang yang mohon maaf ya, orang yang punya uang, yang punya penghasilan. Kita punya Platinum Club di sana, orang-orang yang mohon maaf berbagai macam profesi, ada dokter, ada sebagainya. Platinum Club ini ya menjadi wadah yang teman-teman akan gini ya, kita ini akan bisa bergaul dengan orang-orang yang ternyata punya energi luar biasa, ya kan? Mereka punya pengalaman, ilmu dan sebagainya. Nah di Alif namanya ada Platinum Club, ya, Platinum Club, dan ini akan menjadi sebuah gerakan. Jadi Bapak Ibu yang sudah mitra wajib masuk ke dalam wadah namanya Platinum Club. Kenapa di sini akan jadi gerakan nih? Akan jadi gerakan buat kita sendiri, itu akan menjadi energi untuk kita semua, afirmasi dan sebagainya. Ini tubuh kita akan frekuensinya berada di frekuensi orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya uang, ya, orang-orang yang punya dream-nya besar, ya, karena orang-orang ada di Platinum ini. Nah, teman-teman masuk ke dalam komunitas ini. Masuk ke dalam komunitas Platinum Club. Mutlak menurut saya. Ya, salah satu kalau Anda mau sukses di Alif, wajib masuk Platinum Club. Dan hari ini kita akan mulai gulir tuh acara-acara program-program Platinum Club. Kita sudah trial kemarin di tanggal 28 dan hasilnya luar biasa. Dan itu nanti akan kita evaluasi, kita akan percantik lagi kemasan acaranya dan sebagainya, sehingga betul-betul Platinum Club ini menjadi wadah ya untuk mitra ini menjadi percepatan yang luar biasa, baik energi, pikiran, itu akan dahsyat. Jadi segera Anda masuk ke dalam Platinum Club, teman-teman. Mohon maaf, semoga nanti apa yang sudah saya sampaikan dari 7 faktor kegagalan ini Bapak Ibu bisa renungkan, pahami ya, dan semoga Anda bisa sukses bersama Alif Internasional, Anda bisa banyak membantu banyak orang ya, dan sampai jumpa di panggung-panggung kemenangan yang Alif Internasional akan siapkan untuk Anda. Ya, terima kasih. Saya Adi Sugata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses mulia. Alif Internasional maju bersama, sukses bersama, bahagia bersama. Saya kembalikan ke Pak Ibu. Tangan Pak Adi. Terima kasih. Dahsyat banget.